kita semuanya sampai 29. Tapi kita bisa lihat kalau dari kelompoknya sudah bisa lihat kalau namanya siapa, rumahnya di mana, yang membedakan adalah porsinya dan waktu makannya. Itu mama harus batasi. Ayo. Nah, ini jadi makanannya nanti ingat dijaji jumlah, jadwal, sama jenisnya. Nah, jenisnya nanti bagaimana? Nah, ini kalau kami biasanya, kalau piring ini kan bentuknya bulat, toh? Nah, bentuknya bulat biasanya kita bagi 4. Seperempat piring ini isi nasi. Nah, kalau kita ini satu piring isi nasi sampai malam sampai bisa 2 piring. Nah, kalau orang bulat tidak boleh, ya. Jadi kalau piring ini bulat, seperempat ini nasi. Kalau tidak ada nasi boleh ganti roti. Nah, ini gambarnya roti ya. Seperempatnya nanti isi lauk, ya, daging. Seperempatnya nanti isi buah, seperempatnya isi sayur. Ya, kalau tidak ada sayur, di rumah tidak ada buah, kami ganti nasi, itu boleh. Jadi secara umum dietnya sama, tapi yang membatasi jumlahnya dan juga jenisnya. Mungkin itu ya, Mama. Semoga prinsipnya orang sakit kencing manis bukan tidak boleh makan tapi porsinya, kalorinya. Intinya begini, kita berusaha makan yang juga kenyang, tapi kalorinya sedikit. Contohnya nih, misalnya 1 gendang 1 buah 1 gendang putih sama 1 gendang nasi putih. ya, dok saya ini kena gula basah, kena gula kering. Nah, gula basah ini biasanya yang timbul luka badannya besar itu biasanya ya, biasanya begitu. Tapi secara umum sih tidak ada perbedaan. Mungkin kalau karakternya kita orang di Indonesia ini biasanya orang punya sakit gula itu biasanya mungkin mama kali dulu badannya gemuk sekali, terus tiba-tiba berat badannya turun. Nah, itu rata-rata karakternya orang Indonesia yang punya sakit gula itu biasanya berat badannya turun drastis. Tapi untuk gula basah dan gula kering itu sama sebenarnya. Pasien kencing manis ini, pasien sakit gula ini rentan untuk kena luka. Jadi kalau orang sakit gula itu salah satu tandanya adalah dia ada luka dan lukanya sulit sembuhnya. Nah, itu luka bisa sampai 1 bulan, itu lukanya sampai timbul bau. Nah, itu biasanya hati-hati, jangan sampai ada risiko ini sakit gula. Baik yang gula basah maupun gula kering itu tetap ada risikonya. Jadi tugasnya kita adalah mengontrol gula darah sesuai dengan targetnya. Itu pertanyaannya baik. Ada 2 pertanyaan. Perasaan sensitivitas rasanya berulang. Jadi kenapa sampai ada luka? Itu karena namanya sensitivitas berulang. Jadi kalau rasa misalnya ada yang panas, ada rasa ada luka, tidak bisa. Jadi makanya kalau orang sakit gula, kita sarankan ada yang sudah usia tua, waktu usia muda harus pakai alas kaki yang nyaman. Pakai alas kaki yang nyaman. Tidak semua sendi itu semua tinggi. Jadi kadang rasanya begini begitu. Kayaknya apa kurang? Tidak semuanya sakit. Apalagi orang tua yang sakit sendi yang dengan sendinya ada sendi yang berkurang biasa akan setelah proses usia itu tidak jadi begini. Kalau orang dengan asam urat tinggi pasti menjadi sendinya. Tapi orang tua yang sakit dan sendinya tidak semuanya kena asam urat tinggi. Jadi harus berdasarkan hasil pemeriksaan.
di Salatiga ya? Oh di Buru, rumahnya di Buru. Oh, ini berarti rumahnya sudah pindah ke pengungsi atau masih di Buru? Oh, anak keluarga di sini, jadi pindah semua ke sini ya. Tapi rumahnya di Buru ya. Ya ini doakan buat saudara-saudara yang ada di Floating yang kena dampak. Kita lagi bahas terus ini kita. Jadi dari Jessica, dari ini kita penyakit dalam besok juga mau ada kasus pengobatan sama bantuan juga. Jadi kita sudah beberapa kali dari ini juga. Semoga musibah ini segera berlalu. Terkait dengan asam urat tadi ya, jadi ini penyakit agak sulit juga nih kita di sini.